wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait penentuan harga pelayanan publik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sifarat Nasari dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rai Adlan Ferdiansa. Perkenalkan, nama saya Heriska. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama itu pelayanan publik yang dapat dijual, yang kedua argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan, yang ketiga prinsip dan praktik pembebanan, yang keempat kegunaan pembebanan dalam praktik, yang kelima penetapan harga pelayanan, yang keenam permasalahan marginal cost pricing, yang ketujuh kompleksitas strategi harga, yang kedelapan ada taksiran biaya. Untuk materi yang pertama yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Pemerintah memiliki tugas pokok untuk memberikan pelayanan masyarakat. Pendanaan pelayanan publik umumnya berasal dari dua sumber, yaitu pajak, yang mewajibkan seluruh wajib pajak membayar tanpa memandang apakah mereka menggunakan layanan tersebut atau tidak, karena pajak adalah kontribusi tanpa imbalan langsung individu, atau pembebanan langsung kepada konsumen jasa publik, di mana hanya pengguna layanan yang membayar. Permasalahan yang kemudian timbul adalah menentukan apakah pendanaan pelayanan publik lebih baik dilakukan melalui pajak atau pembebanan langsung kepada konsumen. Adapun alasan pembebanan tarif pelayanan publik kepada konsumen, yang pertama yaitu adanya barang privat dan barang publik. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Adanya barang privat dan barang publik. Barang privat itu sendiri adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Sedangkan barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya, barang publik adalah pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi, dan sebagainya. Adapun barang campuran, dalam praktiknya, beberapa barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan air bersih merupakan campuran privat dan publik, karena penting bagi individu dan masyarakat umum yang sering disebut sebagai merit good. Pemerintah dapat memenuhi dengan penyediaan langsung, subsidi atau kontak swasta. Contohnya, meskipun pemerintah bertanggung jawab atas pendidikan, ini tidak berarti sepenuhnya pure public good yang harus dibiayai penuh oleh pajak dan dikelola sendiri. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan berapa banyak barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian permintaan. Siapa yang mendapat manfaat paling banyak, maka ia akan membayar lebih banyak pula. 2. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan. Yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi. Yang keempat, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supply of service. Yang ketiga, prinsip keuntungan. Pembebanan tarif pelayanan publik pada dasarnya juga menguntungkan pemerintah karena dapat digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah. Hanya saja, pemerintah tidak boleh melakukan maksimisasi keuntungan. Bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full cost, memberikan subsidi atau memberikannya secara gratis. Charging for service berbeda dengan fee. Fee adalah biaya atas perizinan atau lisensi yang diberikan pemerintah. Biaya perizinan atau lisensi relatif kecil, biasanya berupa biaya administrasi dan pengawasan. Biaya perizinan atau lisensi didasarkan pada yang pertama kategori perizinan yang diajukan, dan yang kedua ada tidaknya keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin atau lisensi atas izin atau lisensi yang dimiliki.
Adapun mengenai penyerahan penyelenggaraan pendidikan, transportasi publik, dan pelayanan kesehatan kepada pihak swasta, serta kesulitan dalam membedakan barang publik dan private, memuat beberapa poin. Yang pertama itu, sulitnya batasan barang publik dan privat. Barang privat seperti transportasi dan perumahan dapat dianggap kebutuhan dasar, menimbulkan pertanyaan apakah aksesnya hanya untuk yang mampu membayar. Pelayanan publik seharusnya dinikmati semua orang. Yang kedua, pembebanan langsung pada barang publik. Beberapa barang publik seperti pelayanan medis, obat-obatan, dan air mengenai biaya memaksa pengguna berhati-hati dalam konsumsi. Yang ketiga, preferensi tarif dibanding pajak. Pembebanan tarif dianggap lebih mudah dikumpulkan daripada pajak yang sulit ditentukan besarannya. Tarif juga dianggap lebih demokratis karena masyarakat bisa memilih layanan yang ingin dibayar. Yang keempat, peran pemerintah dan swasta. Dalam sistem ekonomi campuran, barang privat idealnya disediakan swasta dan barang publik oleh pemerintah melalui pajak. Namun, pemerintah bisa melibatkan swasta dalam penyediaan barang publik melalui regulasi subsidi atau kontrak. Yang kelima, tarif untuk manfaat individual, pajak untuk manfaat umum. Layanan dengan manfaat individual seperti listrik, telepon, dan air biasanya dikenakan tarif, sementara layanan dengan spillover effects seperti pertahanan atau kesehatan lebih tepat didanai pajak. Yang keenam, ada argumen pembebanan tarif. Yang poin A, distribusi permintaan. Yang lebih banyak mendapatkan manfaat membayar lebih. Yang kedua, insentif menghindari pemborosan. Yang ketiga, insentif skala produksi bagi penyedia. Yang keempat, sumber daya bagi penyedia untuk mempertahankan dan meningkatkan layanan. Yang kelima, ada menciptakan titik keseimbangan permintaan dan penawaran, sehingga alokasi sumber daya lebih efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rai. Selanjutnya yang nomor 7 ada keterbatasan pasar dan peran pemerintahan yang tidak sempurna. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik, air, obat-obatan tidak boleh memaksimalkan keuntungan dan akan perlu menetapkan harga di bawah normal, memberi subsidi atau gratis terutama untuk public goods. Pemerintah juga perlu mengatasi masalah ketidakseimbangan distribusi pendapatan. Yang kedelapan, keadilan dan efisiensi tarif pelayanan. Pembebanan tarif dianggap menciptakan keadilan karena pengguna membayar sesuai manfaat. Ini juga mendorong efisiensi ekonomi karena pengguna dihadapkan pada pilihan akibat kelangkaan sumber daya dan dipaksa berpikir ekonomis. Yang kesembilan, prinsip yang mendapat manfaat yang membayar. Pembebanan tarif dianggap wajar jika hanya dikenakan pada pihak yang diuntungkan oleh layanan. Dan yang ke-10, sebagai sumber penerimaan pemerintah, pembebanan tarif pelayanan publik juga menguntungkan pemerintah sebagai sumber pendapatan, namun tidak boleh untuk dimaksimasi keuntungan. Charging for service berbeda dengan fee atau biaya perizinan atau juga lisensi. Kemudian yang kedua, ada argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan dalam praktiknya, pembebanan langsung biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Bagian A, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang private mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang bagian kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air, obat-obatan medis. Yang selanjutnya, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Dan yang terakhir, penetapan tarif pelayanan masyarakat, adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya penyediaan pelayanan. Kemudian, kesenjangan ekonomi menyebabkan kaum miskin kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air, transportasi, dan makanan sehat.
Namun, menentukan daftar kebutuhan dasar secara objektif sulit karena prioritas dan pilihan individu berbeda. Pembebanan tarif dianggap sesuai pilihan individu, meskipun layanan gratis memengaruhi pilihan. Misalnya, beras gratis mungkin tidak sesuai preferensi semua orang. Pembebanan tarif perlu diimbangi subsidi atau layanan yang gratis. Penyediaan gratis atau subsidi bisa tidak efektif dan rentan korupsi, bahkan berpotensi menguntungkan yang kaya atau sebaliknya. Distribusi pendapatan adalah solusi ideal untuk membantu kaum miskin, namun sulit di negara berkembang. Eksternalitas positif perlu dipertimbangkan. Tarif terlalu tinggi bisa menghambat penggunaan layanan penting seperti pendidikan atau makanan sehat yang mungkin lebih baik diberikan secara gratis. Selanjutnya yang nomor 3 ada prinsip dan praktik pembebanan. Sebagai layanan pemerintahan, lebih cocok dibiayai dengan tarif, terutama yang mirip dengan barang private. Namun, pembebanan barang private dan publik sulit dan harus per layanan. Kesalahan penetapan tarif menimbulkan distorsi harga dan inefisiensi. Praktiknya, administrasi, sosial, dan politik sering lebih diutamakan dari efisiensi ekonomi. Namun, kesalahan tarif bisa disebabkan karena defisit anggaran di negara berkembang. Layanan gratis nominal sering sulit ditemukan dan bisa berkualitas rendah karena intensif yang rendah. Data biaya sulit diperoleh dan dibandingkan, terutama antara penyedia langsung, pemerintah, dan BUMN, di mana hanya surplus atau defisit bersih yang tercatat. Umumnya barang publik seperti pertahanan, kesehatan publik, dan juga kepolisian. Kemudian barang gratis seperti dibiayai pajak, barang private seperti listrik, telepon, dan transportasi bertarif sesuai dengan biaya total, dan barang campuran seperti pendidikan menengah, kesehatan kuratif, dan sanitasi sebagian dari pajak dan sebagian dari tarif. Selanjutnya yang nomor 4 ada kegunaan pembebanan dalam praktik. Jika pemerintah mengenakan tarif, harus ditentukan harga yang pantas berdasarkan total biaya penyediaan layanan. Perhitungan biaya total sulit dan memerlukan identifikasi biaya per jenis layanan, menghindari pencampuran biaya antara layanan, serta mengidentifikasi biaya tersembunyi termasuk biaya birokrasi. Mengukur konsumsi juga rumit karena biaya melayani setiap orang berbeda, sehingga perlu diferensiasi tarif. Contoh, biaya sampah berdasarkan lokasi. Meskipun prinsipnya tarif mencerminkan total biaya, terkadang tarif seragam diterapkan seperti tarif bus kota. Pembebanan tarif tidak mempertimbangkan kemampuan membayar sehingga masyarakat miskin yang membutuhkan layanan vital perlu disubsidi. Selanjutnya yang nomor 5 ada penetapan harga pelayanan. Adapun harga yang harus dibebankan, yang pertama biaya operasi variabel, yang kedua semi variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan, yang ketiga biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan, dan yang keempat biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi penambahan permintaan. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan biaya marginal, tidak memperhitungkan biaya modal historis atau biaya overhead murni yang tidak terkait dengan penggunaan jasa, contohnya jembatan penyeberangan yang memiliki biaya marginal 0, sehingga tarif akan mengurangi pengguna dan menimbulkan kapasitas menganggur, menurunkan manfaat ekonomi total. Sebaliknya, biaya marginal penyediaan rumah tidak 0, karena hunian menggunakan kapasitas, sehingga biaya marginalnya adalah biaya penggantian dan pemeliharaan. Contoh biaya marginal penyediaan air meliputi tambahan konsumsi air, tambahan jarak pengambilan, dan pemasangan pipa besar untuk industri. Kemudian yang nomor 6 ada permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan, antara lain yang pertama, sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik, kadang biaya rata-rata digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Juga terdapat masalah pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Dalam kasus penyediaan air akan timbul suatu titik ketika marginal
konsumen memerlukan pabrik baru. Tidak mungkin mengharapkan konsumen menanggung full cost sendirian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heriska. Baik, untuk selanjutnya. Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Historic capital cost tidak mungkin dipulihkan. Demikian juga full operating cost ketika sumber daya terbatas. Kegagalan untuk menutup biaya menimbulkan adanya penghematan yang dikorbankan dalam pemakaian alternatif sumber daya tersebut. Kerugian tersebut harus diukur dengan efisiensi yang dikorbankan yang berasal dari penaikan harga di atas marginal cost. Yang keempat, hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Semua konsumen membayar sama tanpa memandang perbedaan biaya dalam menyediakan pelayanan tersebut. Next. Selanjutnya, yang kelima, eksternalitas konsumsi seperti manfaat kesehatan umum dari air bersih untuk umum dan mandi dapat secara signifikan berubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Yang terakhir, ada pertimbangan ekuitas mensyaratkan yang kaya membayar lebih paling untuk jasa seperti air, di mana terdapat beberapa macam berbentuk diskriminasi harga yang mungkin digunakan. Selanjutnya, ada kompleksitas strategi harga. Yang pertama, ada two-part tarif. Banyak kepentingan publik dipungut dengan two-part tarif, yaitu fixed charge untuk menghidupi biaya overhead atau biaya infrastruktur dan variable charge yang didasarkan atas besarnya konsumsi. Yang kedua, ada peak load tarif. Pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi. Permasalahannya adalah beban tinggi membutuhkan tambahan kapasitas yang disediakan. Tarif tertinggi untuk periode puncak untuk menggambarkan higher marginal cost. Yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan melalui kebijakan penetapan harga. Jika kelompok dengan pendapatan berbeda dapat diasumsikan memiliki pola permintaan yang berbeda. Pelayanan yang diberikan kepada kelompok yang berpendapatan rendah dapat disubsidi silang dengan kelompok dengan pendapatan tinggi. Selanjutnya, yang kedelapan, ada taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, ada opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, ada opportunity cost of capital. Yang ketiga, ada accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society, opportunity cost. Yang keempat, ada polling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Dan terakhir, ada cadangan inflasi. Pelayanan menyebabkan unit kerja harus memiliki data biaya yang akurat agar dapat mengestimasi marginal cost sehingga dapat ditetapkan harga pelayanan yang tepat. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga sektor publik. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk menetapkan harga di sektor publik. Digunakan MC pricing atau tidak
Yang jelas harus ada kebijakan yang jelas mengenai harga pelayanan yang mampu menunjukkan biaya secara akurat dan mampu mengidentifikasi skala subsidi publik. Next. Selanjutnya, ada pengukuran kinerja sektor publik. Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan cost of service yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan publik. Tujuan sistem pengukuran kerja yang pertama untuk mengkomunikasi strategi secara lebih baik atau top down to bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Ketiga, untuk mengakomodasi penulisan kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai good congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya ada manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajer. Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan secara dengan target kinerja serta melaksanakan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. Next. Nah, di sini ada dua informasi yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja. Yang pertama, ada informasi finansial dengan menganalisis varians antara kinerja aktual yang dianggarkan berfokus pada varians pendapatan, varians pengeluaran, varians belanja rutin, dan varians belanja investasi atau individu. Yang kedua, informasi non-finansial. Teknik yang digunakan adalah balance corrected melibatkan 4 aspek, yaitu memperspektif finansial, perspektif kepuasan pelanggan atau customer service learning. Selanjutnya, perspektif efisiensi proses internal atau internal proses efisiensi perspektif pembayaran dan pertumbuhan atau learning. Next. Peranan indikator kinerja dalam pengukuran kinerja. Ada 2 bentuk indikator kinerja. Yang pertama, faktor keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Yang kedua, ada indikator kinerja kunci. Sekumpulan indikator dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik dengan bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi kinerja unit bisnis. Selanjutnya, untuk menentukan indikator kinerja perlu mempertimbangkan kompeten berikut. Yang pertama, biaya pelayanan. Yang kedua, penggunaan. Yang ketiga, kualitas standar pelayanan. Yang keempat, cakupan. Yang kelima, kepuasan. Next. Kesimpulan dari materi ini adalah penentuan harga pelayanan publik merupakan isu kompleks yang melibatkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan politik. Pendanaan pelayanan publik dapat berasal dari pajak atau tarif pembebanan langsung. Pembebanan tarif dapat dibenarkan untuk barang private, barang campuran, dan untuk alasan efisiensi mengendalikan konsumsi sumber daya langka seperti pilihan individu. Tarif juga menjadi
sumber pendapatan pemerintah, namun penentuannya menghadapi tantangan seperti identifikasi biaya total, termasuk hidden cost, perbedaan biaya layanan per konsumen, dan kemampuan masyarakat untuk membayar. Konsep marginal cost pricing dianggap efisien secara ekonomi, namun sulit diimplementasikan karena masalah perhitungan biaya, menentukan jangka waktu biaya marginal, dan potensi yang tidak menutupi biaya total. Alternatif strategi harga seperti two-part tariffs, quick float tariffs, dan diskriminasi harga dapat digunakan untuk mengatasi masalah pendanaan dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, pertimbangan administrasi, sosial, dan politik seringkali lebih dominan daripada efisiensi ekonomi. Meskipun kesalahan dalam penetapan tarif dapat menyebabkan defisit anggaran, pemerintah perlu menyeimbangkan antara pembebanan tarif untuk efisiensi dan penyediaan subsidi atau layanan gratis untuk memastikan aksesibilitas bagi masyarakat miskin sambil mempertimbangkan eksternalitas positif dan keadilan dalam distribusi manfaat. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.